1746. Aku dan pacarku memang sudah berencana untuk menikah, tetapi bukankah beberapa hari yang lalu ada penyerangan dari makhluk luar angkasa? Kemudian pernikahan itu kami tunda untuk sementara. Penipu tua menunjukkan ekspresi seolah dia sudah menduganya. Kemudian gadis itu melanjutkan, setelah dia kembali, awalnya pernikahan mau dilanjutkan, tetapi, sahabatku menyuruhku untuk menguji pacarku dengan menyuruh dia menambahkan namaku di sertifikat rumah. Lalu, kami bertengkar dan akhirnya dia menyesal. Pak, bagaimana caranya agar aku bisa menyelamatkan pernikahan ini? Tanya gadis cantik itu. Nasi sudah menjadi bubur, tidak ada cara untuk menyelamatkan pernikahan itu. Penipu tua menghela napas panjang, lalu berkata, aku bisa menjual jimat pernikahan kepadamu, agar di masa depan kamu bisa mendapatkan pasangan yang lebih baik. Berapa harganya? Tanya gadis itu dengan sedikit terkejut. 500.000, jawab penipu tua. Gadis itu memberikan uang dengan perasaan curiga. Penipu tua mengeluarkan sebuah jimat dan menyerahkannya kepada gadis itu. Di belakang mereka, Ringdam terkejut. Dia menatap penipu tua, berdasarkan terjemahan yang dia baca di matanya. Dia buru-buru berkata, Pak, kamu, bagaimana bisa mengetahuinya? Kamu jelas-jelas tidak punya karakteristik ramalan. Penipu tua itu menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, anak muda, ada banyak sekali hal yang harus kamu pelajari. 5 elemen yin dan yang, itu adalah teknik dari semesta. Kalau kamu memberiku pedang, aku akan memberimu sebuah buku langka, yang isinya bagaimana meramal kehidupan manusia. Di sebelahnya, Gina bergumam, sial, jelas-jelas kamu sebelumnya mendengar percakapan gadis tadi dengan seseorang di telepon. Kalau begitu ini namanya penipuan. Ringdam menggeleng, dia menulis kalimat yang berbunyi, pedang ini diberikan oleh guruku kepadaku, aku tidak bisa memberikannya kepadamu, kalau barang lain bisa. Penipu tua itu menyahut dengan cemberut, aduh, sepertinya kamu belum beruntung untuk mempelajari teknik ini. Pak tua, jangan menipu orang lagi. Tepat pada saat itu, sebuah suara terdengar. Penipu tua itu menoleh dan terkejut. Mata Gina berbinar. Damar, ya, orang yang datang itu adalah Damar. Setelah Lilia bangun, keduanya kembali ke kota DH. Damar menatap Gina, dia tampak agak terpana. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu, Gina sudah sangat dewasa, kini dia sudah menjadi seorang gadis yang cantik sekali. Namun, penipu tua itu tampaknya tidak berpikir bahwa Gina menguasai ilmu bela diri. Gina terlihat seperti orang biasa. Bisa kita bicara sebentar? Damar bertanya pada Ringdam. Ringdam mengangguk. Penipu tua mengerutkan alis, ingin mengatakan sesuatu. Damar menatap penipu tua, lalu berkata, pemuda ini adalah teman kami, kamu tipu orang yang lain saja. Aku benar-benar merasa dia dan aku ditakdirkan bertemu, aku berencana ingin mengajari dia satu trik. Sahut penipu tua, kamu tampak seperti peramal, padahal kamu hanya mengelabui mereka. Lupakan saja tentang barang yang kamu inginkan itu. Ujar Damar. Penipu tua berdeham dan tidak banyak bicara lagi. Ringdam juga mengangguk, lalu menulis banyak ucapan terima kasih kepada penipu tua. Ini membuat Damar terkejut, dia merasa kalau dirinya tidak datang ke sini beberapa hari ke depan, si bisu ini pasti akan ditipu oleh penipu tua. Penipu tua berkata, anak muda, aku sangat mengagumimu. Ayo kita bertemu lagi kalau ada kesempatan, saat itu aku akan mengajarimu rahasia meramal manusia. Lalu dengan mata berbinar Ringdam menuliskan, terima kasih. Damar tidak berkomentar, dia langsung menarik tangan Ringdam dan berkata, ayo, kamu ikut denganku. Dia melihat ke sekelilingnya, lalu berkata kepada Lilia, Lilia, carilah kedai kopi yang sepi, aku mau berbicara sebentar dengan Ringdam. Lilia mengangguk, tanpa berlama-lama dia mencari sebuah kedai kopi, lalu menggunakan alat navigasi di ponselnya untuk mencari jalan. Mereka berdua mengenakan topeng. Di bumi mereka terlalu terkenal, jadi sangat mudah dikenali. Mereka berdua membawa sebuah kotak di punggung masing-masing yang berisi senjata mereka. Di bumi, tidak ada yang boleh keluar dengan membawa senjata selain Night Watcher. Setelah berjalan beberapa langkah, Ringdam tiba-tiba berhenti. Dengan mata yang berbinar dia menatap ke dalam sebuah toko aksesoris yang menjual kacamata. Lebih tepatnya, dia menatap kacamata hitam di dalam sana. Damar menatapnya dengan ekspresi terkejut. Kamu tidak mungkin menginginkan ini, kan? Apakah itu mahal? Ringdam bertanya dengan menuliskannya di buku catatan. Aku hanya punya sedikit energi stone. Energi stone bukan mata uang kami. Kalau kamu menginginkannya,
aku bisa berikan satu untukmu. Setelah berkata begitu, Damar menggandeng tangan Ringdam dan mengajaknya masuk ke dalam toko aksesoris. Setelah beberapa saat, Ringdam keluar dari toko aksesoris dengan wajah riang gembira sambil mengenakan kacamata hitam kecil. Dia terlihat seperti orang buta. Damar hanya bisa menghela napas, mudah sekali memanjakan anak ini. Ringdam baru beberapa hari mengikuti penipu tua, sekarang tampaknya dia sudah terlihat seperti seorang penipu muda. Ditambah lagi, karakteristiknya karakteristik meramal. Damar menggeleng, dia tidak banyak bicara lagi. Tak lama kemudian mereka masuk ke dalam ruangan VIP di sebuah kedai kopi. Setelah mereka duduk, Damar memesan secangkir kopi. Dia juga memesankan secangkir kopi yang lebih manis untuk Ringdam. Ringdam menyesap kopinya, ekspresi takjub muncul di wajahnya. Pada saat ini, Damar membuka pembicaraan. Ayo kita bicara, kenapa kamu terus-menerus membantu kami? Wajah Ringdam tampak sedikit memerah dan dia tersipu malu, kemudian dia menuliskan beberapa kalimat yang berbunyi, kalian adalah teman Desi, jadi, kalau kalian dalam bahaya, dia pasti akan sangat sedih, maka dari itu, aku bersedia melakukan apapun yang bisa aku lakukan. Kamu menyukai Desi? Tanya Damar. Ringdam tidak menyangkal, dia kembali menulis di bukunya. Ya, sejak pertama bertemu dengannya, aku sudah memutuskan, aku harus menikah dengannya. Damar dan Lilia saling pandang. Lilia merenung sejenak, kemudian berkata, tapi perasaan antara pria dan wanita tidak bisa satu arah. Apakah kamu pernah memikirkan, kalau... Maksudku kalau mungkin Desi tidak mau menikah denganmu. Apa yang akan kamu lakukan? Ini adalah tujuan utama Damar dan yang lainnya datang ke sini. Ringdam memiliki karakteristik unik, dia adalah murid Eos, dan sekarang dia sangat dekat dengan Immortal Undying Flame. Walaupun nanti karakteristik unik akan dimasukkan ke tubuhnya, tapi bagaimanapun juga, dia sudah memilikinya. Orang yang memiliki karakteristik unik adalah ahli bela diri tingkat dewa. Desi adalah teman Damar, kalau Desi tidak mau, sulit untuk mengatakan apa yang akan dilakukan Ringdam, dan Eternal Planet juga tidak dapat menahannya. Ringdam terdiam selama beberapa saat, lalu menuliskan sesuatu. Aku tahu, tapi aku yakin, aku pasti bisa membuat dia terkesan padaku. Setelah selesai menulis, dia kembali tersenyum. Lagi pula, aku hanya ingin menikahinya. Tapi kalau tidak bisa, dapat melihatnya saja, aku sudah sangat puas. Begitu mendengarnya, Damar menghela napas dalam hati, kemudian berkata, benar-benar orang yang baik. Lilia mengangguk kepada Damar, Ringdam bukan orang yang jahat. Setelah itu, Damar menarik napas dalam-dalam dan berkata, begini saja, ada beberapa orang yang berencana pergi ke kampung halaman Desi, kalau kamu mau ikut, pergi saja bersama mereka. Ringdam tampak senang sekali dan buru-buru menyahut, oke. Kali ini, dia mengatakannya dengan bersuara. Kamu bisa berbicara? Tanya Damar dengan heran. Ringdam mengangguk, lalu menjawab, ya, tapi aku tidak bisa bicara banyak sebelum mencapai Immortal Undying Flame. Damar menatap Ringdam dengan tatapan aneh, dalam hati dia bergumam, apakah ada yang seperti itu? Namun dia tidak banyak bertanya, dia menatap Ringdam, lalu berkata, intinya, bagaimanapun juga, Desi adalah temanku, jika dia tidak menerima kamu, kamu juga jangan melakukan hal yang ekstrim kepadanya, oke? Setelah itu, dia tersenyum dan menambahkan, ayo minum dulu, nanti akan ada mobil yang datang untuk menjemputmu. Ringdam mengangguk, dia berpikir sejenak, lalu mengambil ransel di punggungnya, mengeluarkan selembar kertas dari dalamnya dan memberikannya kepada Damar dan Lilia. Bersambung, 1747. Damar bertanya dengan curiga, apa ini? Ringdam memberi isyarat kepada mereka untuk membuka kertas itu. Damar berpikir sejenak, kemudian perlahan-lahan membuka kertas itu. Ini adalah kertas yang sangat tipis, di atas kertas itu ada sebuah lukisan berwarna merah terang. Entah terbuat dari apa kertas ini, karena ketika ditutup tidak terlihat apa-apa. Lukisan itu sangat besar, di dalam lukisan ada banyak benda-benda, gunung, dan sungai. Tetapi semuanya berwarna merah darah, di tanah ada mayat yang tak terhitung jumlahnya, bagaikan gunung mayat dan lautan darah, sudah seperti gambaran neraka. Yang paling mengejutkan Damar dari gambar itu adalah seekor naga dengan ekor yang putus dan seekor burung phoenix dengan sayap yang patah. Lukisan itu terlihat sangat hidup, nilai artistiknya pasti sangat tinggi. Apa ini? Alis Damar berkerut. Ringdam menarik napas dalam-dalam,
dia menatap Damar, lalu menulis di atas kertas yang berbunyi, "Secara kebetulan aku melihat perkamen yang kalian tinggalkan. Aku tahu ini berisi ramalan, jadi aku memakan perkamen itu. Ramalan itu pun berpindah ke tubuhku, dan hari itu aku bermimpi. Dalam mimpiku aku melihat pemandangan seperti ini." Setelah itu, dia kembali menuliskan, "Dan setelah itu, setiap bertemu dengan kalian, kalian selalu sedang dalam bahaya, dan aku akan memimpikannya gambar ini. Aku tidak tahu apakah ini prediksi tentang sesuatu, tetapi kejadian di dalam gambar belum terjadi dan lokasinya pun berkali-kali terlihat berbeda. Aku harap ini hanya mimpi biasa, bukan semacam prediksi, tapi aku rasa akan ada gunanya untuk kalian, jadi aku melukiskannya. Hanya saja sebelumnya aku belum sempat memberikannya kepada kalian." Ringdam melanjutkan, "Kalau nanti kalian benar-benar pergi ke gunung yang mirip dengan gunung ini, menjauhlah dari tempat itu." Ekspresi Damar dan Lilia menjadi sedikit suram. Ringdam ini memiliki tubuh dengan karakteristik ramalan. Damar yang dulu tidak akan percaya dengan hal-hal seperti ini, tapi sejak bertemu dengan Yani, dia mau tidak mau jadi mempercayainya. Damar mengangguk. "Oke, terima kasih." Ringdam menunjukkan senyum kepada Damar dan yang lainnya, lalu mengangkat cangkirnya dan meminum kopinya. 10 menit kemudian, setelah mengantarkan Ringdam pergi ke depan pintu kedai kopi, Lilia berkata sambil mengerutkan kening, "Dia sangat sederhana, tetapi aku tetap saja khawatir, kalau misalnya Desi menolaknya, apakah dia akan melakukan hal yang ekstrim?" Yani dan guru sudah lebih dulu kembali ke Eternal Planet. Kalau ada mereka, seharusnya tidak akan ada masalah. Damar menggeleng. "Oke." Lilia mengangguk dan berkata, "Tetapi, Big Jade tidak dapat menahan ahli bela diri Uncomon level di masa depan. Mereka kemungkinan besar akan tinggal menetap di bumi. Mereka semua adalah orang yang terpercaya." Damar tersenyum, lalu melanjutkan, "Juga merupakan teman bumi." Lilia mengangguk, lalu berkata, "Ya, rencana perang untuk balas dendam Pak Hugo seharusnya dilakukan secara perlahan-lahan. Kita tidak tahu ada berapa lama hari-hari yang damai ini, juga tidak tahu apa yang sebenarnya direncanakan oleh Dewa Semesta dan yang lainnya beberapa hari ini. Bagaimanapun juga, minimal rencana ini dikerjakan selama 2 bulan. Damar melanjutkan dengan acuh tak acuh, "Kita pergi ke ngarai dulu saja, coba aku lihat apakah aku bisa mengembangkan kemampuan bela diri ini dengan maksimal." Setelah itu, dia bergumam, "Pak Tua Pancing itu juga tidak ada di gerbang tersembunyi Shaolin, entah ke tempat apa dia pergi." Lilia mengangguk dan menyahut, "Oke." Pada saat yang sama di bumi, di dalam sebuah dojo misterius di belakang gunung bela diri, Pak Tua Pancing sedang berdiri di atap sebuah rumah, di matanya tampak ekspresi terkejut yang luar biasa. Pandangannya tertuju ke bawah, di bawah ada sebuah kotak, dan di atas kotak itu ada sebuah buku ramalan. Dulu Pak Tua Pancing sangat menyukai budaya Tao, dia senang mengobrol dengan Master Tao, tetapi dia tidak membaca kitab-kitab kuno Tao secara mendalam. Dan pada saat ini, dia melihat buku ramalan, matanya penuh rasa ingin tahu. "Biksu, apa yang Biksu lihat?" Tepat pada saat itu, sebuah suara terdengar. "Apa itu, Biksu?" tanya Pak Tua Pancing. "Itu, buku ramalan. Menarik sekali." Pak Tua Pancing tersenyum tipis, lalu berkata, "Aku harus pergi menemui pemuda itu." Di pinggiran galaksi Zelenia, sebuah pesawat perlahan-lahan datang mendekat ke galaksi Zelenia. Di atas pesawat, Stardin menatap Eos yang ada di sebelahnya, lalu berkata, "Sudah sampai." "Oke." Eos menarik napas dalam-dalam. "Aku tidak pergi ke area utama, aku ingin langsung mengadakan upacara dewa." Saat ini, Stardin berkata, "Upacara dewa tidak perlu terburu-buru. Kamu harus tahu bahwa kekuatan kekuasaan berasal dari tempat asal. Galaksi Zelenia kita berada di antara alam semesta, kita hanya bisa membela diri, jadi sebelum kamu menjadi dewa, aku harap kamu mau aku menjadi preman sewaanmu?" tanya Eos dengan alis terangkat. "Bukan preman." Stardin memandang Eos dan berkata, "Aku pernah bilang, aku bersedia bekerja sama denganmu dan menerapkan sistem yang relatif seimbang di bawah aturanku. Kenyataannya, filosofimu tidak bertentangan denganku. Di bawah pemerintahan 8 besar planet utama, aku ingin menyesuaikan diri dengan filosofimu. Sedangkan ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat planet utama lain," ucap Stardin dengan tenang. Dia juga menambahkan, "Kekuatan kekuasaan kita dibandingkan dengan galaksi lain, relatif lemah. Tempat asal akan segera terbuka. Sebelum kamu menjadi dewa, pergi ke sana terlebih dahulu,
bersaing untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan kekuasaan barulah kemudian keluar menjadi dewa, aku bisa menyiapkan segala sesuatunya untukmu. Eos terdiam sejenak, lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku mengerti, kalau begitu aku akan pergi dan kembali. Sesaat kemudian dari tubuh Stardin muncul sebuah cahaya kemasan. Selanjutnya dia mengangkat matanya dan tersenyum sedikit, aku telah menerima informasi. Informasi tentang apa? Tanya Eos. Ada hubungannya dengan Damar dan Big Jade. Mata Stardin seperti membentuk seulas senyum, anak muda ini, sungguh di luar dugaanku. Ada apa sebenarnya? Eos bertanya lagi. Informasi tentang Dewa Kearifan, mati di tangan Damar. Stardin berkata sambil tersenyum. Di alam semesta ini, aku khawatir keseimbangan akan menjadi kacau. Ada apa sebenarnya? Eos bertanya dengan sedikit ketakutan. Dia lalu bertanya lagi untuk memastikan, apakah Damar telah menembus ke alam dewa? Belum, Stardin berkata sambil tersenyum. Tulang naga dan tulang Phoenix adalah karakteristik paling unik di alam semesta ini. Mereka baru pergi lebih dari sebulan. Tidak mungkin baginya untuk menyelesaikan upacara dewa begitu cepat. Itu berarti bahwa dia sangat mungkin telah membunuh Neox langsung dengan tubuh setengah dewa. Ini sama mengejutkannya dengan Rhinos di masa lalu, Neox tidak sebanding dengan barang sampah. Eos bergumam, apakah dia begitu kuat? Saat dia berbicara, ekspresinya berubah. Eos melanjutkan ucapannya, lalu apa maksudmu ketika kamu mengatakan alam semesta akan kacau? Itu sangat sederhana. Stardin berkata, 8 planet utama memiliki keseimbangan yang rapuh. Jika Big Jade dihancurkan, kekuatan kekuasaan mungkin secara perlahan dicabut, sehingga Orpan akan menyerang bumi dan galaksi lain. Aku tidak ingin melihat seseorang yang merusak keseimbangan muncul. Mata Eos tiba-tiba menyipit, artinya, akan ada ahli bela diri tingkat dewa galaksi lain, apakah mereka akan menyerang Damar? Aku tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini. Stardin berkata sambil tersenyum, begitu Big Jade dihancurkan dan bumi naik, pola kosmik ini secara alami akan berubah. Sama seperti ketika galaksi Zelenia terhubung ke jaringan kosmik, turbulensi tidak bisa dihindari. Sangat disayangkan bahwa meskipun Damar sangat berbakat, tantangan yang dia hadapi jauh lebih berat daripada aku di awal. Sementara itu, di kedalaman langit berbintang, di salah satu dari 8 planet utama. Ini adalah planet yang hampir identik dengan bumi. Di antara galaksi ini, tak terhitung banyaknya pesawat yang bola-balik, dan seluruh galaksi tampaknya cukup lengkap. Saat ini, di puncak gunung planet utama, ada 5 patung besar, 3 pria dan 2 wanita. Pada saat-saat tertentu, teriakan besar terdengar, Daud, kamu, pergilah. Tidak ada yang tahu siapa mereka dan akan pergi kemana sosok yang bernama Daud itu. Bersambung, 1748. Di antara alam semesta yang luas, sebuah pesawat terbang di antara alam semesta dengan cahaya keemasan perlahan menghilang. Setelah beberapa saat, seorang pria parubaya dengan pakaian mewah tersenyum dan berkata, menarik, mampu membunuh Neox dengan tubuh setengah dewa. Neox sudah mati. Di dalam pesawat, terdengar suara seorang wanita yang bertanya. Sudah. Pria itu berkata dengan sedikit senyum, rubah tua ini, setelah menaklukkan banyak orang, tidak menyangka dia akan ditaklukkan oleh ahli bela diri setengah dewa naga. Bagaimana menurutmu, suamiku? Tanya wanita itu. Bagaimana menurutku? Lihat mataku. Pria itu cemberut dan berkata, apa hubungannya ini denganku? Aku curiga berita ini sengaja dirilis oleh Orpan, penghancuran Big Jade dan munculnya seri baru planet utama. Orpan ingin bermain licik. Apakah dia bisa membodohi semua orang? Wanita itu mengangguk dan berkata, suamiku memang bijak, tapi tempat asalnya harus dibuka baru-baru ini. Menurut berita, sepertinya kita hanya mengumpulkan 4 orang luar biasa. 4 tetaplah 4. Pria parubaya itu berkata dengan sedikit tersenyum, selama kita bepergian ke langit berbintang dan kampung halaman, itu saja sudah cukup, kuat tidak kuat aku tidak peduli dengan itu. Mendengar ini, wanita itu tersenyum tipis dan berkata, memang harus punya prinsip seperti itu. Pria itu ikut tersenyum dan menyahut, kita urus saja sepertiga tanah kita, siapapun tidak akan mengganggu kita, kita juga tidak akan mengganggu mereka. Wanita itu mengangguk, kemudian tiba-tiba dia kembali teringat sesuatu dan berkata, tetapi, baru-baru ini, aku mendengar banyak tentang tulang naga, kalau ada kesempatan, aku juga ingin sekali melihat mereka. Ekspresi pria parubaya itu berubah,
dia melirik wanita itu dengan tatapan aneh, lalu tersenyum tipis dan berkata, ketika nanti dia secara resmi mencapai daerah kita, kita juga akan melihatnya. Sayang sekali, banyak orang yang mungkin tidak akan membiarkan mereka mencapai level ini, sahut wanita itu. Mengenai masalah damar yang membunuh Neox, tentu saja tidak bisa disembunyikan. Di alam semesta yang begitu luas, di dalam lingkup pengaruh 8 planet utama, berita itu sudah tersebar secara gila-gilaan. Berita kehancuran Big Jade dan kemunculan sebuah seri baru dari planet utama, juga perlahan-lahan mulai menyebar di alam semesta. Saat ini, di atas planet Ruby, sebuah pesawat mulai mendarat di planet Ruby. Sebagai satu-satunya dari 2 dewi di Big Jade, pengikut mereka juga banyak sekali. Namun, orang yang tewas juga sangat banyak. Orang yang datang ke planet Ruby kira-kira belasan juta lebih, mendekati 20 juta orang. Mereka mulai memilih lokasi, lalu perlahan-lahan mulai membangun kota dan pabrik. Penduduk Big Jade memiliki banyak sekali teknologi, tak perlu diragukan lagi, seiring berjalannya waktu, seluruh planet Ruby akan mengalami perubahan yang luar biasa. Saat ini, di sebuah puncak gunung, sedang dibangun sebuah rumah. Gunung ini juga mengalami pergantian nama menjadi Gunung Xia, berasal dari nama Hoshi dan Asteria. Gunung ini sekarang juga disebut dengan Gunung Dewa. Di atas puncak gunung, 2 orang wanita sedang duduk berhadap-hadapan. Tiba-tiba mereka mengangkat kepala di saat yang bersamaan, lalu setelah beberapa saat mereka menghilang di puncak gunung. Kemudian, sebuah pesawat terbang masuk ke dalam langit berbintang. Setengah jam kemudian, di dalam langit berbintang, sebuah pesawat emas yang menjulang tinggi perlahan-lahan mendarat, berdiri tegak di depan pesawat mereka berdua. Kalian ingin pergi kemana? Sebuah suara yang damai bergema dari dalam pesawat. Neox sudah mati, kekuasaannya sudah direbut olehku. Ini juga ada hubungan yang besar antara sebab akibat kekuasaanmu dan aku. Kamu kira kamu bisa kabur? Ekspresi wajah Asteria dan Hoshi sedikit berubah. Orpan, Asteria membuka palka pesawat, lalu berkata, aku tidak ingin memasuki bumi. Aku juga tidak berebut kekuasaan bumi dengan kalian. Aku juga tidak ingin menyebabkan begitu banyak pembunuhan massal. Kamu jangan mempersulit kami. Aku tidak berniat mengajak kalian ikut denganku untuk menyerang bumi. Tepat pada saat ini, Orpan dan Demeter muncul di depan pesawat. Tatapan Orpan tertuju pada Hoshi dan Asteria. Ketakutan pun muncul di wajah Hoshi. Diam-diam dia bersembunyi di belakang Asteria. Kalau begitu, apa yang kamu ingin aku lakukan? Tanya Asteria. Aku membutuhkan kalian untuk masuk ke tempat asal. Sahut Orpan dengan suara yang tenang. Kami adalah ahli bela diri tingkat dewa. Kami tidak bisa masuk ke tempat asal. Asteria menggeleng, lalu melanjutkan, begitu masuk ke sana, kami akan dikejar oleh aturan alam semesta, kami berdua pasti akan mati. Kalian bisa menekan kemampuan kalian, dengan cara ini, coba kalian pikirkan sendiri. Tujuan kalian masuk juga sangat sederhana, hanya ada satu, yaitu mendapatkan lebih banyak kekuatan-kekuasaan. Jelas Orpan, ekspresi Asteria terlihat muram untuk beberapa saat. Masih ada sedikit waktu sebelum tempat asal terbuka. Kamu bisa mempertimbangkannya sendiri, tetapi kalau kamu tidak mau pergi, hanya ada satu akhir. Di luar angkasa, kamu hanya akan binasa. Kata Orpan dengan ringan. Asteria mengangkat matanya, setelah beberapa saat sudut mulutnya tiba-tiba membentuk seulas senyum tipis. Kalau kamu memaksaku seperti itu, apa kamu tidak takut, aku meminta perlindungan kepada Damar? Asteria, orang lain tidak tahu apa yang kamu pikirkan, tapi aku tahu, Patua Pancing sedang berada di bumi, kamu kira dia akan mengizinkan kamu masuk ke sana? Itu saja yang ingin aku katakan. Kamu mau pergi atau tidak, biar kamu yang pikirkan sendiri. Sahut Orpan dengan acuh tak acuh. Asteria menatap Demeter yang ada di sebelah Orpan. Demeter cemberut, tetapi dia justru tidak mengatakan apa-apa dan langsung berbalik pergi. Pesawat emas itu pun perlahan-lahan pergi. Hoshi menatap Asteria dan bertanya, Asteria, kita harus bagaimana? Apakah kamu benar-benar mau pergi? Sepertinya kita tidak punya pilihan. Asteria menghela napas, lalu berkata, kita akan langsung keluar setelah mengambil beberapa kekuasaan. Aku benar-benar berharap Damar bisa lebih cepat menjadi dewa dan juga lebih cepat membunuh Orpan. Dengan begitu, kita juga tidak akan dikendalikan lagi oleh dia. Pada hari ini, 8 planet utama di dalam langit berbintang, berbagai informasi bermunculan dan setelah mendengar informasi itu reaksi setiap orang pun berbeda-beda.
8 planet utama pun mulai memikirkan tentang sebuah tempat yang disebut tempat asal. Damar sama sekali tidak tahu tentang semua itu. Dia tidak tahu dia yang membunuh Neox dan melawan Dewa Perang, menyebabkan keributan luar biasa di 8 planet utama seluruh alam semesta. Dia bahkan tidak tahu, kekacauan macam apa yang akan terjadi di tempat asal. Pada saat ini, dia pergi ke gerbang tersembunyi Shaolin. Setelah mengetahui bahwa Patua Pancing belum ditemukan, Damar pun mengerutkan alis, lalu dia kembali ke dalam ngarai lagi. Di ngarai, lagi-lagi ada banyak orang yang datang. Dewan dan yang lainnya duduk bersila di dalam ngarai. Iman dan yang lainnya juga kembali ke tempat ini. Pertempuran ini memberi pengaruh yang besar kepada mereka. Mereka semua adalah Night Watcher, tapi karena jarak antara Damar dan pengikutnya semakin lama semakin besar, mereka juga berangsur-angsur paham bahwa dalam perang yang melibatkan peradaban seperti ini, yang benar-benar menentukan menang atau kalah adalah kemampuan bertarung yang luar biasa. Maka dari itu, sebagian besar orang ingin menjadi salah satu orang yang memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa itu. Dewa Mabuk dan Yani sudah pergi, namun Muci memilih untuk tetap tinggal. Di dalam hati Muci, tempat Damar dan yang lainnya berada merupakan kampung halamannya. Setelah dia lahir, dia tinggal di tempat seperti Promise Island. Kemudian dia mengalami begitu banyak peperangan, satu-satunya teman baginya adalah Damar, Thalia, dan yang lainnya. Oleh dari itu, dia punya perasaan memiliki yang kuat terhadap bumi. Bagi Muci, dirinya tidak akan bisa dipisahkan dari Damar dan yang lainnya. Bersambung, 1749. Selain itu, dia memulai revolusi industri lagi di bumi. Di bawah kepemimpinannya, dalam waktu yang singkat, bumi sudah memulai proses penjelajahan ke luar angkasa. Di dalam benaknya, sejumlah besar penemuan teknologi yang dimiliki oleh perusahaan teknologi Promise adalah harta yang sangat besar dan berharga. Begitu Damar melangkah masuk, beberapa orang menyapanya, dia langsung masuk ke tempat terdalam, lalu duduk bersila. Perasaan tertekan yang menakutkan muncul di sekitarnya. Damar menarik napas dalam-dalam. Setelah duduk bersila, di dalam otaknya dia mulai memikirkan lukisan itu tanpa henti. Dia berharap dirinya bisa sedikit lebih cepat memaksimalkan kemampuan bela dirinya. Dalam sekejap, 10 hari telah berlalu. Selama periode ini, dia terus berkomunikasi dengan Iman tanpa henti. Dia berharap menemukan sesuatu dari perjalanan bela diri yang dilalui Iman. Belakangan dia menyadari, jalan bela diri Iman tidak banyak memberinya inspirasi. Setelah 10 hari, dia masih belum membuat perkembangan. 10 hari kemudian, ada 2 orang yang datang ke ngarai, dengan ekspresi yang sangat senang terlihat di wajah mereka berdua. Kedua orang ini adalah Titan dan Guntur. Setelah mereka berdua tiba di ngarai, Damar mundur. Dia menatap Titan yang tampak senang dan bertanya, "Ada apa?" "Berhasil menangkap kekuasaan." Setelah berkata seperti itu, alis Titan berkerut dalam. Dia lalu berkata, "Sialan. Aku curiga kalian sudah lebih dulu memilih 7 atau 8 kekuasaan di sini. Selama periode ini, kami sudah berlari mengelilingi bumi dan menemukan satu kekuasaan di dalam lautan, namun sepertinya kekuasaan itu tidak mau memilihku dan melarikan diri." Damar menatap Titan dengan heran. Dia paham, kekuatan kekuasaan ini sebenarnya disegel di The God's Cave. Mungkin kekuatan kekuasaan kabur setelah beberapa kali The God's Cave dibuka. Misalnya, kekuasaan utama miliknya, dia sendiri tidak tahu bagaimana cara dia mendapatkannya. "Kamu senang walaupun tidak berhasil menangkapnya?" tanya Damar dengan terkejut. "Menemukan jejaknya saja sudah cukup," jawab Titan. "Bagaimana kamu bisa begitu senang?" tanya Damar sambil menatap ke arah Guntur. "Aku berhasil melakukan lonjakan surgawi yang ketiga." Guntur terkekeh, lalu melanjutkan, "Aku berencana meluangkan waktu untuk pergi ke planet Fozi dan menyebarkan sedikit wabah kepada penduduk Big Jade. Selama di bumi, lebih baik kamu kurangi menggunakan Qi, nanti kamu kewalahan sendiri." Damar menatap ke arahnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku tahu kapan harus berhenti." Guntur terkekeh, lalu berkata, "Oh iya, mungkin kami akan pergi kapan saja. Aku sudah tidak sabar ingin balas dendam. Benar apa yang kamu katakan, begitu penduduk Big Jade mati, mereka tidak akan bisa menyerang kita." Damar menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, "Lutfi sudah mengatakan akan kembali, dia akan menemui Raya dan yang lainnya, lalu memberitahu mereka mengenai perkembangan ini. Diperkirakan akan memakan waktu, sulit untuk mengatakan berapa banyak orang yang dapat dikumpulkan saat itu, tetapi itu sudah cukup.
Kali ini, kami akan benar-benar menghancurkan para penduduk Big Jade. Kali ini, aku tidak akan bersama kalian. Titan menambahkan, aku tinggal di bumi. Aku berencana untuk membangun kembali piramida milikku di bumi dan memperbaiki jangkarku kembali. Kamu mau tinggal menetap di bumi? Tanya Damar. Ini adalah kampung halaman ibuku, tidak masalah kalau aku mau tinggal di sini, dong. Titan melanjutkan, tenang saja, aku tidak akan menyakiti siapapun, tidak satu orang pun. Damar mengerutkan kening. Titan adalah orang gila, tinggal di bumi adalah bom waktu, terutama setelah dia pergi, siapapun tahu kalau dia pasti akan melakukan sesuatu. Pada saat ini, Titan kembali berbicara. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa memperbaiki piramidaku di sebelah piramida si manusia tengkorak itu. Kamu bisa menyuruh dia memelototi aku setiap hari. Manusia tengkorak yang dia maksud tentu saja adalah Blade Berserker. Percayalah pada anakku sekali saja. Guntur berkata dengan sungguh-sungguh sambil menatap Damar. Mendengar Guntur berkata seperti itu, Damar menarik napas dalam-dalam dan berkata, baiklah, kamu tidak boleh menyakiti siapapun. Jangan melatih dirimu dengan cara membunuh orang menggunakan kekuatanmu itu. Ingat, jangan gunakan kekuatan itu. Jangan khawatir, sahut Guntur. Titan lalu ikut menambahkan, aku juga tidak bisa berlama-lama di bumi. Sekitar 3 bulan setelah piramida selesai dibangun, aku harus pergi meninggalkan bumi. Damar mengangguk. Kondisi Blade Berserker dan Titan berbeda. Blade Berserker bisa tinggal di bumi, alasan utamanya karena dia sebenarnya bukan dewa asli. Seni bela dirinya telah menembus batas, namun dari segi fisik belum mumpuni untuk menanggung karunia alam semesta dan bukan termasuk jajaran dewa sehingga dia bisa tinggal di bumi. Damar menarik napas dalam, dia merasa kepalanya hampir meledak. Blade dan Titan, mereka berdua adalah bom. Titan memiliki kepribadian yang aneh, Damar tidak tahu pasti apa yang dia akan lakukan sebenarnya. Jika dia mulai menjadi gila, dia berani untuk membunuh banyak orang. Contohnya orang-orang yang ada di Big Jade, sebagian besar kematian orang di sana ada hubungannya dengan Titan. Sedangkan Blade Berserker bisa terpengaruh kapan saja dan berubah menjadi sebuah mesin pembunuh manusia. Jika dia sendiri yang menyelesaikan masalah di Eternal Planet dan meninggalkan dua hal tersebut di bumi, maka dia tidak tahu apakah itu benar atau salah, namun sekarang yang harus dia lakukan adalah bertaruh. Damar bertaruh Blade tidak akan menggila atau dengan kata lain dia bisa mengontrol diri. Damar bertaruh bahwa Titan hanya membantai orang-orang dari Big Jade. Biarkan mereka tinggal, perintah Damar. Di saat itu juga Iman menatap Titan yang tampak sangat kekanak-kanakan dan berkata, bagaimanapun juga kita berutang budi padanya. Titan menatap balik Iman dan membalas, si tua ini pintar juga. Titan lalu mengalihkan pandangannya pada Damar. Lagi pula ada yang ingin aku katakan padamu. Katakan saja sekarang. Damar mengangguk. Dulu aku pernah mengatakan, aku bisa memberikan hadiah besar untukmu yakni mengembalikan leluhur yang ditahan, ujar Titan. Dia kemudian melanjutkan perkataannya, para leluhurmu ada di sebuah tempat yang bernama tempat asal. Untuk hal ini Damar sudah lebih dulu mengetahuinya. Sayangnya yang lain sama sekali tidak mengerti, namun Damar tidak banyak bicara, dia bersuara setelah menunggu Titan menyelesaikan penjelasannya. Tempat asal atau origin place adalah titik awal dari alam semesta. Di bawah belitan aturan kosmik tempat asal menentukan kekuatan 8 planet utama yang tentu saja sekarang sudah terbagi menjadi 8 planet. Titan kemudian menambahkan, tempat asal, buka 100 tahun sekali. Setelah masuk, kamu dapat memperebutkan kekuasaan, apa kamu tertarik? Damar mengernyit dan berkata, buka 100 tahun sekali. Aku sudah pernah masuk ke sana, kalau aku ingin keluar harus menunggu 100 tahun kemudian. Titan menggeleng seraya berkata, tidak. Lorong masuk dibuka setiap 100 tahun sekali, namun tidak ada batasan waktu untuk keluar. Setelah aku mendapatkan kekuatan aku akan masuk ke sana. Apakah kamu ingin ke sana bersama? Untuk apa aku masuk ke sana? Tanya Damar. Aku memikirkan cara untuk mengendalikan kekuatanku di bawah tingkat dewa. Jika kamu masuk kita menjadi tak terkalahkan. Titan menambahkan, saat itu juga kekuatan di bumi akan semakin menguat. Ketika kita melawan ahli bela diri tingkat dewa, keuntungan kita akan keluar. Damar merenung sejenak, lalu berkata, mari kita lihat, tujuanku adalah menyingkirkan orang-orang yang ada di Big Jade terlebih dahulu. Baiklah, kalau begitu aku akan memberikan titik koordinat tempat asal. Sekitar 3 bulan kemudian,
jika kamu pergi kita akan bertemu di lorong masuk. Ucap Titan. Damar mengangguk dan membalasnya, oke. Setelah selesai menjelaskan, Titan kembali berujar, kalau begitu aku akan lanjut mencari kekuatan itu. Damar tidak menghentikannya, Titan pergi dan Guntur tetap tinggal. Damar lalu menatap Thalia dan berkata, Thalia, kali ini kami akan menuju Big Jade, hanya aku dan Lilia, kamu tetap tinggal di sini untuk mempersiapkan upacara dewa. Aku pergi bersama kalian, jangan menasihatiku, kamu tidak bisa, ujar Thalia sambil menggelengkan kepalanya. Damar tercengang lalu tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku juga ikut pergi, ucap Guntur terburu-buru. Damar mengerutkan kening sembari menatap Guntur. Bersambung, 1750. Iman seketika ingin mengatakan sesuatu. Jika yang dikatakan Titan benar, aku sarankan kalian untuk kembali lagi. Para leluhur yang ada di bumi diperbudak oleh orang-orang Big Jade, itu karena kebanyakan dari mereka melindungi bumi sehingga bumi perlahan-lahan mulai stabil, tepat pada saat itu bawa mereka kembali. Damar mengangguk merespon ucapan Iman, dia lalu membalas, baiklah, setelah masalah di Big Jade selesai, aku pasti akan kembali membawa mereka. Setelah mendengar ucapan Damar, Iman sedikit mengangguk. Damar, jangan terlalu menekan diri sendiri. Sudah bagus kita bertahan sampai sekarang. Kita memiliki ahli bela diri tingkat dewa. Tak peduli siapapun itu, jika ingin bergerak harus menimbang-nimbang terlebih dahulu. Jika ahli bela diri tidak bisa menyelesaikannya, maka risikonya adalah kehancuran mereka sendiri. Tidak sedikit koin yang bisa kita letakkan di atas meja. Damar terkejut, dia tersontak kaget menatap Iman. Pada pertemuan hari itu, aku tidak membantahmu, ini karena kebencian dari dalam hatiku. Sebagian rekan sekarat, siapa yang tidak membenci akan hal itu? Iman lalu melanjutkan pembicaraannya, harus ada harga yang dibayar oleh Big Jade, tapi harga dari semua ini bukanlah pemberantasan dan perbudakan total. Setidaknya, kita tidak bisa melakukannya sampai kita membunuh Orpan dan Dewa Perang. Jika kita melakukan itu, Orpan dan Dewa Perang akan mengabaikan kita. Bagaimana kita bisa menanggungnya jika langsung pergi ke pembantaian massal orang biasa? Iman menatap Damar sambil berbicara, jangan dibutakan oleh kebencian, jika dendam harus dibalaskan, Big Jade harus membayarnya, namun semua ini harus berada dalam jangkauan yang bisa dikendalikan. Big Jade tidak akan menyerah untuk menyerang bumi. Thalia mengerutkan kening dan melanjutkan kata-katanya, planet utama mereka telah hancur, mereka tentu tidak akan melepaskannya begitu saja dan tetap mempertahankan orang-orang itu. Cepat atau lambat pasti akan masuk ke dalam bumi. Iman terkekeh dan menyahut, oleh karena itu jangan terlalu khawatir berlebihan, apa yang kalian kerjakan itulah yang kita kerjakan. Ini untuk meningkatkan kemampuan diri sesegera mungkin sampai mereka datang, dan tidak ada yang perlu ditakuti. Cara yang terlalu ekstrim bisa menjadi bumerang. Tambah Iman, tentu saja tunggu sampai kekuatan kita cukup. Iman dengan bangganya tertawa, runtuhkan Big Jade, itulah yang seharusnya kita lakukan, belum terlambat bagi kita untuk membalas dendam. Damar menarik napas dalam-dalam, dirinya tersontak kaget dan menjawab, aku mengerti, benar, alasan kestabilan antara 8 planet utama adalah karena setiap orang tidak berani memakan satu sama lain, karena ahli bela diri tingkat dewa tidak punya cara untuk menyelesaikannya secara tuntas, meninggalkan satu orang dapat menghancurkan sebuah planet. Kamu tidak bisa menjaga diri dari ahli bela diri tingkat dewa sepanjang waktu. Dan ini adalah koin Damar. Semisalkan menggunakan koin ini untuk memaksa orang-orang Big Jade agar tidak masuk ke bumi. Tentu saja ada harga yang harus dibayar, mereka harus membayarnya. Sedangkan jalan yang harus ditempuh Damar dan yang lainnya harus terus berjalan. Tidak ada yang tahu apa risikonya di masa depan, satu-satunya yang bisa dilakukan adalah menjadi tak tertandingi di dunia, sehingga orang tidak akan berani melakukan kejahatan. Iman menepuk bahu Damar dan berkata, kamu anak muda, masih jauh untuk bisa mampu melampaui orang tua. Secara singkat Big Jade harus membayar harga terlebih dahulu, dan sejauh mana harganya itu terserahmu. Pertama, buat Big Jade membayar harganya. Kedua, tunjukkan kekuatan sebagai peringatan kepada siapapun. Iman menambahkan, kamu adalah naga dalam tubuh manusia sedangkan Thalia adalah burung phoenix dalam tubuh manusia. Seseorang tidak ingin kamu menjadi dewa menyebabkan mereka mungkin datang kepadamu mempertaruhkan nyawa Big Jade dan melakukan sesuatu pada kalian. Peringatkan orang-orang ini, jika mereka melawan kalian,
jika mereka melakukannya pada bumi, lihat saja konsekuensinya. Setiap orang memiliki timbangan baja di hati mereka, mereka akan memutuskan sendiri. Dengan semua yang dikatakan, aku harap kamu akan kembali dengan penuh kemenangan untuk misi ini. Ujar Iman. Damar mengangguk dan menjawab, aku jamin dapat menyelesaikan misi. Latihan pertapa di ngarai tidak ada artinya. Terlalu sulit untuk menembus batas seni bela diri. Damar memutuskan untuk pergi lebih awal, pertama pergi ke Big Jade, dan kemudian pergi ke tempat asal. Seperti yang dikatakan Iman, ada banyak leluhur di bumi yang bekerja untuk orang-orang Big Jade di tempat asal. Sekarang, bumi sudah mulai stabil. Lilia kesulitan menyingkirkan masalah ramuan mereka lagi, dan sudah waktunya untuk menyambut mereka kembali. Damar tidak tahu berapa banyak jumlahnya, tetapi kembalinya beberapa orang adalah kemajuan besar bagi bumi. Kali ini, hanya ada 4 orang. Yani kembali ke Eternal Planet, dan Lutfi pergi ke langit berbintang setelah perang untuk mencari Raya. Kenyataannya, bahkan jika Damar dan yang lainnya tidak pergi ke planet Fozi, Raya dan yang lainnya juga tidak akan membiarkan Big Jade begitu saja. Kebencian mereka terhadap Big Jade jauh lebih kuat daripada Damar. Wendy akan mengadakan upacara menjadi dewa, sedangkan Winston ditinggalkan di bumi oleh Thalia. Bumi menyisakan beberapa ahli bela diri yang luar biasa sehingga menjadi lebih stabil. Karena orang tua Damar sudah pergi ke Eternal Planet, Damar tidak perlu berpamitan. Setelah keluar dari ngarai, Damar pergi ke markas Night Watcher, berniat memasuki langit berbintang terlebih dahulu, untuk mencari Raya dan yang lainnya. Tepat ketika Damar dan Thalia mendarat, tiba-tiba seekor rubah putih melompat ke atas bahu Damar. Lung, Damar mengusap kepala Lung dan berkata, kami akan meninggalkan bumi, tunggu kami pulang dan akan bermain denganmu. Lung mengibaskan kepalanya seperti kerincingan sambil mencengkram bahu Damar erat-erat. Kau mau ikut dengan kami? Damar mengerutkan kening, tapi di luar sangat berbahaya. Lung masih mencengkram erat pakaian di bahu Damar. Lilia mengusap kepala kecil Lung seraya berkata, sudah, bawa saja dia bersamamu. Damar terdiam beberapa saat, lalu mengangguk dan berkata, oke. Damar terdiam beberapa saat, lalu mengangguk dan berkata, oke. Tak lama kemudian, mereka terbang kembali memasuki langit berbintang. Pesawat luar angkasa nampak melaju perlahan menuju langit berbintang. Bumi, planet berwarna biru laut, pun semakin terlihat menjauh. Di dalam pesawat, hanya ada 4 orang saja yang ikut dalam perjalanan kali ini. Guntur terduduk di sebuah sofa sambil mengelap senjata yang ada di tangannya menggunakan kain. Senyum tipis pun terpancar di wajahnya. Senjata itu merupakan senjata api terbaik yang pernah dia dapatkan sebelumnya. Ahli bela diri Uncomon level sekalipun mampu menjadi targetnya. Hal itu yang membuat Guntur tidak bisa jauh-jauh dari senjatanya itu. Thalia memilih duduk dekat jendela pesawat. Dia menatap bumi dari kejauhan sambil memakan camilan. Kali ini, dia membawa banyak persediaan makanan, termasuk mie instan dan umbi-umbian. Sedangkan Damar sendiri tengah berada di kokpit pesawat. Setelah mengatur titik koordinat tujuan, dia pun segera pergi keluar. Tujuan mereka kali ini adalah menuju ke arah sekitar planet Sonar. Mereka harus mencari keberadaan Raya terlebih dulu. Lutfi telah melakukan perjalanan lebih dulu sekitar setengah bulan yang lalu. Tentunya dia akan memberitahu Raya mengenai kabar tentang bumi. Kebencian Raya dan yang lainnya terhadap Big Jade seakan tak bisa didamaikan. Selama tidak ada ahli bela diri level dewa, Raya seorang diri masuk ke dalam planet Fozi pun pasti akan menyebabkan kehancuran yang tidak sedikit. Kali ini, meski Big Jade hanya kehilangan pasukan 300.000 orang, tapi jika dipikir-pikir, jumlah seperti sudah termasuk jumlah yang sangat besar. Karena seluruh ahli bela diri Uncomon level yang mereka miliki telah musnah tak tersisa. Orpan dan yang lainnya tidak bisa tinggal terlalu lama di planet utama. Mengenai planet Fozi sendiri, waktu yang mereka punya untuk bisa tinggal di sana malah semakin singkat. Tentu saja hal ini merupakan bencana bagi mereka semua. Bersambung, 1751. Jika Orpan dan Dewa Perang tidak ada di tengah-tengah mereka, baik Raya ataupun Uncomon level lainnya, pasti mampu melakukan pembantaian besar-besaran terhadap Big Jade. Hal ini juga menjadi salah satu yang Damar khawatirkan. Dia tahu dengan jelas, begitu juga dengan Orpan. Jadi, besar kemungkinan Orpan akan melakukan penyerangan besar-besaran terhadap bumi. Dan proses ini mungkin akan lebih cepat dari yang dipikirkan. Karena,
Hanya dengan satu ahli bela diri Uncomon level saja, maka Big Jade akan terancam. Hal itu tentu saja tidak ingin Orpan lihat. Itu sebabnya, besar kemungkinan jika Orpan akan mengerahkan semua pasukan Big Jade untuk melakukan invasi terhadap bumi. Semakin cepat semakin baik. Mungkin Damar dan yang lainnya masih memiliki kesempatan untuk menang saat melawan invasi ratusan juta ahli bela diri Unding Flame. Selama mampu menghambat langkah Dewa Semesta dan juga Dewa Perang, ahli bela diri Uncomon level yang bumi punya pasti bisa melumat habis seluruh pasukan Big Jade. Hanya saja, semua itu butuh waktu. Dan dalam rentang waktu itu, penduduk bumi akan banyak yang menjadi korban. Sejak terjadinya perang di kota BJ, Damar tak lagi ingin menjadikan bumi sebagai medan utama pertempuran. Dengan bumi menjadi medan utama pertempuran, maka resikonya akan relatif lebih tinggi. Itu sebabnya bagaimanapun caranya, dia akan menghalangi serangan Big Jade. Hanya saja, persis seperti apa yang Iman katakan. Dirinya harus mampu menguasai satu momen penting. Di mana seperti pepatah, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Dia harus membuat sesuatu gebrakan besar, sehingga mampu membuat Big Jade dan Dewa Semesta merasakan sakit yang pernah dia rasakan sebelumnya. Dan juga menghalangi planet utama lainnya untuk menyerang bumi. Tentu saja hal ini sangat sulit untuk dilakukan. Baik itu Orpan ataupun orang-orang Big Jade, keduanya memiliki keinginan besar untuk mengambil alih planet utama. Sistem planet utama memungkinkan para ahli bela diri Uncomon level ke atas untuk eksis di dalamnya. Jika mereka tidak mampu mengambil alih bumi, maka ahli bela diri Uncomon level ke atas tidak akan sanggup bertahan di sebuah planet tertentu dalam waktu yang lama. Mereka semua harus melakukan pengembaraan di langit berbintang. Dan karena aturan itu, akan sulit bagi Big Jade untuk melahirkan seorang ahli bela diri dengan tingkatan Uncomon level. Jika hal itu benar-benar terjadi, maka Big Jade akan kehilangan kekuatan tempurnya secara bertahap. Pada akhirnya mereka pun akan berada di bawah 8 planet utama lainnya. Itu alasannya kenapa Orpan begitu ingin mengambil alih bumi. Planet utama mampu menentukan batas atas sebuah peradaban yang ada di alam semesta. Apa rencanamu? Tanya Lilia saat ini. Apa yang Iman katakan masuk akal. Jika kita membunuh semua orang Big Jade, Dewa Perang dan Orpan mungkin tidak akan ragu lagi. Dan saat mereka memasuki bumi, meski hanya memiliki waktu 3 bulan saja, kita akan kesusahan melenyapkan mereka berdua. Terutama Orpan, dia sangat kuat. Entah berapa nyawa manusia biasa yang bisa dilenyapkan. Imbul Lilia. Iya, Damar nampak menghela napas panjang. Benar apa yang Iman katakan. Aku sudah memiliki rencana yang cukup sederhana. Singkatnya, kita harus membuat Big Jade membayar semua atas apa yang telah mereka lakukan. Setelah membuat Orpan dan Demeter merasakan sakit, aku akan mencari cara untuk membatasi orang-orang Big Jade ke tempat ini. Sementara mereka berdiskusi satu sama lain, pesawat luar angkasa yang mereka tumpangi pun bergerak menuju langit berbintang yang terdalam. Tanpa terasa, waktu sudah berjalan dengan tenang selama 1 bulan lamanya. Pada saat ini, nampak sebuah pusaran kabut putih di pusat alam semesta dari kejauhan. Di pusaran kabut putih terluar, sebuah pesawat luar angkasa perlahan mendekat. Di dalamnya, nampak seorang pria tua yang kemudian membuka pintu kabin pesawat. Sebuah pancing pun diayunkan, tak lama waktu berselang, sebuah pesawat luar angkasa sudah berhasil dia pancing. Pak Tua, apa yang ingin kamu lakukan? Tepat pada saat ini, nampak seorang pria parubaya nampak kesal berteriak pada Pak Tua pancing. Dan saat kabin terbuka, nampak seorang pria dan wanita berjalan keluar dari dalam pesawat. Aku mau tanya sama kalian, ucap Pak Tua sambil tersenyum, pemilik tulang naga sudah berhasil mencapai kekuatan setengah dewa. Bagaimana menurut kalian yang berasal dari galaksi Hero terkait fenomena ini? Pria parubaya itu pun nampak mengerutkan keningnya. Bukan urusanmu, memangnya kamu siapa? Bentaknya kesal pada Pak Tua pancing. Planet utama yang baru muncul itu sekarang berada dalam penjagaanku, ucap Pak Tua pancing sembari menyipitkan matanya. Itu sebabnya aku bertanya pada kalian. Jika jawaban kalian tidak memuaskanku, maka aku akan pergi ke galaksi Hero sekarang juga. Raut wajah pria parubaya itu seketika berubah. Kamu mengancamku? Tanyanya menatap tajam Pak Tua pancing. Ya, jawab Pak Tua pancing tegas. Apa kata-kataku masih kurang jelas di sini? Kamu keterlaluan, ucap pria parubaya sembari menarik napas dalam-dalam. Lantas, apa yang kamu ingin aku lakukan?
Galaksi Hero kalian merupakan galaksi terlemah yang ada dalam 8 planet utama. Bagaimana jika kita bekerja sama? Ucap Pak Tua Pancing sembari tersenyum kecut. Cibir pria parubaya kemudian lanjut berkata, munculnya pemilik tulang naga yang memiliki kekuatan setengah dewa mampu menewaskan Helos dan juga Neox. Tidak ada satupun yang bersedia melihat monster sepertinya mencapai level dewa. Aku hanya ingin cari aman saja. Jika bekerja sama dengan kalian, mereka pasti akan. Pak Tua Pancing pun sedikit tersenyum mendengar ucapan pria parubaya itu. Jika kekuatan kekuasaan kalian berdua tidak lemah dari Orpan. Potong Pak Tua Pancing. Maksudnya, sahut pria parubaya itu sedikit menyipitkan matanya. Selesai mengatakannya, tatapan mata pria parubaya pun memadat. Maksudmu? Bocah pemilik tulang naga itu akan memasuki Origin Place. Origin Place merupakan nama lain dari tempat asal. Pak Tua Pancing tidak menjawabnya, dia hanya terlihat tersenyum. Yang menentukan status dan derajat planet utama adalah kekuasaan. Jika kekuatan kekuasaan kalian setara dengan mereka, ditambah denganku dan juga pemilik tulang naga yang berhasil mencapai level dewa, bahkan mampu mencapai teknik bela diri ultimate, apa yang bisa dilakukan oleh 7 planet utama lainnya di alam semesta ini? Ucap Pak Tua Pancing, kamu ingin aku mempertaruhkan seluruh galaksi Hero demi bocah itu? Ucap pria parubaya nampak ragu sejenak. Hei nak, sapa Pak Tua Pancing dengan santai, aku tahu galaksi Hero sudah ada untuk waktu yang sangat lama. Tapi, sampai detik ini, galaksi kalianlah yang terlemah dari 8 planet utama yang ada. Dan menurutku, kalian berdua bukanlah orang jahat. Mengenai yang lain, aku tidak ingin bekerja sama dengan mereka. Kalian pasti sudah melihat Big Jade lenyap bukan? Yah, pada akhirnya sebuah planet utama juga akan mengalami kehancuran, imbuhnya. Kali ini, Orpan menyadari jika bumi sangatlah lemah, itu sebabnya dia memiliki melakukan invasi terhadap bumi. Coba bayangkan jika dia merasa sulit untuk mengambil alih bumi, apa mungkin dia akan mengubah targetnya? Yang dia inginkan adalah planet utama, jadi, untuk target selanjutnya aku tak perlu lagi mengatakannya, bukan? Sahut Pak Tua Pancing, atau mungkin, Orpan sanggup mengambil alih bumi. Tapi nantinya, pasti akan ada sebuah planet utama yang telah mengalami batasnya. Mereka akan berakhir, coba tebak galaksi mana yang mungkin mereka pilih sebagai target. Ucap Pak Tua Pancing panjang lebar. Lagi-lagi raut wajah pria parubaya itu berubah. Tak berselang lama, barulah dia menarik napas dalam-dalam. Baiklah. Aku akan memikirkannya. Suamiku, di dalam kabin, terdengar suara wanita yang saat ini sedang mengerutkan keningnya. Jangan terpancing dengan kata-kata Pak Tua itu. Bersambung, 1752. Seiring berjalannya waktu, sekitar tempat asal mulai dipadati oleh pesawat luar angkasa. Sebagai titik awal Big Bang, tempat ini sangatlah misterius keberadaannya. Selesai mengatakannya, Pak Tua Pancing pun tidak terlalu memaksakan kehendaknya pada pria parubaya itu. Beberapa hari selanjutnya, dia terus berkeliaran di langit berbintang. Dan di sekitar tempat asal, terdapat sebuah galaksi bernama Primordial. Berdasarkan desas-desus yang beredar, galaksi ini merupakan salah satu galaksi yang paling awal terbentuk. Tidak ada yang tahu berapa lama galaksi itu muncul di alam semesta. Di dalam galaksi tersebut, terdapat planet yang sudah berubah. 8 planet utama yang ada memiliki beberapa stasiun angkasa dan personel yang dibangun di sekitar galaksi itu. Saat tempat asal terbuka, tempat ini muncul banyak ahli bela diri tingkat dewa dan uncomon level. Tentu saja, semua itu tidak ada hubungannya dengan Damar. Damar menghabiskan waktu 1 bulan untuk tiba di sekitar planet Senar. Kemudian, menuju suatu tempat yang telah Raya berikan sebelumnya menggunakan astrolab, mereka mencari keberadaan Raya. Pada saat ini, sebuah pesawat luar angkasa bergerak perlahan memasuki Raya Spaceship. Tak berselang lama, Damar dan Raya serta yang lainnya duduk bersama di lantai 6. Setelah Lutfi kembali, aku langsung mengirim berita ke beberapa planet menggunakan wave beam. Dan beberapa waktu terakhir, tidak sedikit orang yang sudah berkumpul di planet Senar. Kita siap menyerang kapan saja, sahut Raya dengan tatapan yang bersemangat. Apa ahli bela diri tingkat dewa muncul di planet Volsi? Tanya Damar. Diam-diam aku sempat 2 kali masuk ke planet itu, ucap Raya terhenti sejenak. Tidak ada berita kemunculan dewa semesta dan dewa perang. Bagaimana dengan dewa 5 elemen? Tanya Damar sembari merenung sejenak. Meski dewa 5 elemen sempat bertemu dengannya 1 kali,
tapi Damar tidak percaya sepenuhnya pada dewa itu. Meski Dewa 5 Elemen mengatakan jika dirinya tidak ada hubungannya dengan Big Jade, atau bisa dibilang tidak ada perasaan untuk mereka, tapi tetap saja, bagaimanapun Dewa 5 Elemen berasal dari Big Jade. Tidak ada, jawab Raya sambil menggelengkan kepala. Damar pun terlihat memainkan lidahnya. Baiklah, jika begitu. 2 hari lagi kita akan masuk ke planet Fozi nomor 22. Dan target kita kali ini adalah kota Urea. Habisi semua ahli bela diri terkuat yang ada terlebih dulu. Kota Urea merupakan tempat sekelompok orang terkuat Big Jade berada. Bisa dikatakan, mereka adalah masa depan yang dimiliki Big Jade. Dengan bakat luar biasa yang mereka miliki, setidaknya kekuatan mereka berada di atas level Immortal Undying Flame. Setelah ahli bela diri Uncomon level Big Jade tewas seluruhnya, mereka-mereka yang ada di kota Urea ini merupakan akar dari Big Jade di masa depan. Ada atau tidaknya ahli bela diri Uncomon level, semua tergantung pada sekelompok orang ini. Target Damar kali ini benar-benar tepat pada sasaran. Big Jade harus membayar harga yang sesuai atas invasi yang mereka lakukan sebelumnya. Dan harga yang harus mereka bayar adalah dengan melenyapkan akar masa depan Big Jade. Waktu yang tersedia tinggal 2 hari lagi, waktu tersebut tidak terlalu singkat. Di alam semesta yang terdalam, sebuah pesawat luar angkasa berwarna kuning sedang meluncur dengan kecepatan penuh menuju planet Fozi nomor 22. Orang-orang yang ada di dalam pesawat tidak lain adalah Dewa Semesta dan Dewa Perang. Wajah mereka nampak begitu suram. Pergerakan yang ada di sekitar planet Senar sangatlah besar, banyak orang telah berkumpul di sana. Orang-orang Big Jade sudah memperhatikannya sejak lama. Kemudian mereka segera menyampaikan berita itu kepada Dewa Semesta dan Dewa Perang melalui 2 pengikut setia dewa. Setelah mengetahuinya, Dewa Semesta dan Dewa Perang pun terlihat seperti cacing kepanasan. Setelah penyerangan pertama terhadap bumi, mereka berdua terus saja memikirkan strategi bagaimana melakukan serangan yang kedua terhadap bumi. Mereka tidak menyangka Lutfi dan Raya akan langsung menyerang orang-orang Big Jade yang ada di planet Fozi. Bagaimanapun, dari zaman bahula sampai sekarang ini, Raya dan Lutfi selalu berada dalam pengejaran Big Jade. Mengenai Damar, mereka berdua malah tidak terlalu memikirkannya. Sebelumnya, Dewa Semesta selalu mengandalkan Neox dalam mengatasi semua masalah. Sebagai Dewa Kearifan, Neox selalu melakukan semuanya dengan sempurna. Sedangkan Dewa Perang sendiri, dia selalu menuruti semua perintah Orpan. Perhatian Orpan kali ini terpusat pada penyerangan bumi untuk yang kedua kalinya. Dalam beberapa waktu ini, dia sedang merencanakan dengan menyebar berita tentang Damar pada seluruh alam semesta. Persis seperti ketika Rainos tewas, dia ingin menggunakan ahli bela diri tingkat dewa yang ada di 8 planet utama untuk melenyapkan Damar. Bahkan, jika waktunya tepat, dia bersama beberapa dewa lainnya akan memasuki bumi dan membunuh Damar. Sedangkan untuk Thalia dan beberapa orang lainnya, akan dijadikan sebagai tawanan. Asal tahu saja, Thalia dan beberapa lainnya adalah ahli bela diri Uncomon level yang luar biasa. Jika mereka mampu mewakili Orpan masuk ke dalam Origin Place dan bertarung di sana, maka kekuatan kekuasaan miliknya akan semakin bertambah kuat. Itu sebabnya kenapa Orpan terkejut saat mendengar berita mengenai pergerakan yang ada di planet Senar. Apa Damar tidak takut jika mereka berdua akan menyerang bumi? Yang mencengangkan lagi adalah, entah kenapa Raya dan Lutfi berani melakukan penyerangan terhadap Big Jade. Entah kenapa para budak planet Skyred berani berkumpul di planet Senar merencanakan penyerangan terhadap Big Jade. Ini adalah harga yang harus dibayar dari sebuah kesombongan. Saat tersadar dalam lamunannya, pesawat yang Dewa Semesta tumpangi terus bergerak menuju planet Fozi. Baik Dewa Semesta ataupun Dewa Perang pun berharap, ada beberapa orang Big Jade yang mampu mencapai tingkatan Uncomon level. Dengan begitu, setidaknya mereka mampu menahan serangan sampai keduanya tiba di planet Fozi. Mereka harus menuntut balas terhadap para budak yang telah mengkhianati mereka. 2 hari pun telah berlalu dalam sekejap. Pada hari ini, muncul banyak pesawat luar angkasa di area terluar planet Fozi nomor 22. Dalam penyerangan kali ini, jumlah pasukan yang terkumpul pun tidak terlalu banyak, hanya sekitar 10 juta orang saja. Mereka semua berasal dari peradaban yang relatif dekat dengan planet Fozi. Mereka semua adalah mantan budak yang ada di planet Skyred waktu itu. Sebagian besar pesawat luar angkasa mulai mendarat dan melayang di kota Urea menutupi langit serta matahari.
Banyak orang-orang Big Jade yang berjalan keluar untuk melihat pesawat luar angkasa yang ada di langit kota mereka. Saat merasakan aura ahli bela diri Uncomon level yang berada dalam pesawat itu, mereka pun mulai bergidik ketakutan. Tepat pada saat ini, aura yang sangat mengerikan muncul di langit kota Urea. Pintu kabin pesawat terbuka perlahan, Damar pun berjalan keluar sembari menatap ke arah orang-orang Big Jade. Tidak ada belas kasih di dalam tatapannya saat ini. Mereka lah yang telah menginvasi bumi dan membunuh ratusan ribu pejuang Night Watcher. Damar, itu Damar, tamat sudah. Orang-orang Big Jade yang ada di bawah daratan tampaknya mengenali Damar. Tak pelik membuat mereka benar-benar ketakutan saat ini. Suasana di daratan pun nampak hening, namun mencekam. Kesombongan yang Big Jade miliki kini hanya tersisa sebuah ketakutan. Beberapa orang terlihat sedang menelan air ludahnya sendiri. Ada juga yang menunjukkan keputusasaan di wajah mereka. Tidak ada satupun ahli bela diri Uncomon level di kota Urea saat ini. Penduduk Big Jade, tepat pada saat ini, suara Damar memenuhi seluruh kota Urea. Kalian telah banyak melakukan invasi terhadap banyak peradaban, entah ada berapa banyak nyawa yang sudah kalian habisi selama bertahun-tahun ini. Pernahkah kalian berpikir, jika suatu hari nanti ada seseorang yang akan datang memenggal kepala kalian? Bersambung 1753. Tidak sedikit pejuang Night Watcher yang telah gugur di medan perang, aku, Damar, akan membalaskan dendam kalian. Gumam Damar. Selesai mengatakannya, kedua mata Damar berubah menjadi merah darah. Dia pun meraung dengan keras, serang. Kalian semua akan mati konyol hari ini. Damar tersenyum dingin. Serangan dengan skala yang terbilang besar pun dilancarkan pada masyarakat Big Jade. Tolong, Damar brengsek, Dewa Semesta tidak akan melepaskanmu begitu saja. Dasar budak rendahan, berani-beraninya kalian menyerang kami. Aku akan bertarung mati-matian dengan kalian. Teriakan terdengar memenuhi seluruh kota Urea. Begitu pesawat luar angkasa Damar melayang di udara, seluruh kota Urea pun berubah menjadi lautan neraka. Orang-orang Big Jade tidak akan pernah menyangka, mereka yang telah lama melakukan penyerangan dan pembantaian terhadap peradaban lain, kini harus menjadi sasaran. Situasi berbanding terbalik saat ini. Dan yang tidak bisa mereka terima adalah, para budak yang dulunya mereka injak-injak ini justru menjadi pelaku invasi. Bagaimana mereka bisa menahan serangan Lutfi dan Raya tanpa adanya ahli bela diri Uncomon level di tengah-tengah mereka? Damar sendiri tidak berniat untuk turun tangan langsung. Pada akhirnya, dia mempertimbangkan apa yang dikatakan Blade Berserker padanya. Bagaimana jika perkataan Blade Berserker benar? Pembantaian yang tiada habisnya akan menyebabkan aura pembunuh dalam dirinya meningkat tajam. Bagaimana jika dia benar-benar kehilangan kontrol atas pikirannya sendiri? Jika hal itu terjadi, banyak orang yang justru akan kecewa padanya. Orang-orang Big Jade tumbang satu persatu. Teriakan kesakitan terdengar di mana-mana. Ada juga sebagian dari mereka yang berusaha melawan. Kebencian para budak terhadap Big Jade sangatlah dalam. Kampung halaman mereka, peradaban mereka, orang terkasih mereka, semua dibinasakan oleh orang-orang Big Jade sialan. Di bawah pemerintahan Big Jade selama ini, entah berapa planet yang sudah dijadikan sebagai cawan bina untuk melahirkan ahli bela diri tahap penyelesaian pedang, melahirkan ahli bela diri Uncomon level. Dan kemudian ditugaskan untuk menginvasi planet lain. Dasar Big Jade sialan, sebagian besar orang-orang Big Jade termasuk ke dalam bagian ras iblis. Damar hanya menyaksikannya dalam diam, tak ada perubahan ekspresi di wajahnya saat ini. Dia tidak langsung ikut terjun dalam penyerangan kali ini, yang dia inginkan hanyalah membuat Big Jade merasakan sakit yang pernah dia rasakan sebelumnya. Bagaimana rasanya dibantai seperti itu? Begitu berita ini tersebar, secara tersirat dia juga ingin memberikan peringatan terhadap 7 planet utama lainnya. Apa akibatnya jika mereka masih ingin melakukan penyerangan terhadap bumi? Damar bukanlah ahli bela diri level dewa, tapi setidaknya kekuatannya setara dengan ahli bela diri level dewa. Namun, ada satu keuntungan yang dia punya, yaitu, dia yang mempunyai kekuatan setingkat ahli bela diri level dewa, bisa bergerak bebas tanpa harus mengikuti aturan alam semesta. Damar ingin memperingatkan pada 7 planet utama lainnya. Boleh saja mereka semua berniat membunuhnya. Namun ingat satu hal, selama tidak bisa membuatnya tewas, maka bersiap-siaplah untuk menanggung akibat dari penyerangan itu. Dia ingin menggunakan pertempuran kali ini untuk menetapkan status bumi. Persis seperti apa yang dikatakan Iman.
Bumi yang sekarang sudah memiliki kemampuan untuk saling tawar-menawar. Lilia berjalan menghampiri Damar, lalu dia memegang lembut tangan pria itu. Jangan ada tekanan psikologis dalam dirimu. Big Jade telah melakukan banyak hal kejam dan tidak manusiawi. Sudah pantas jika kebencian pasukan yang kita bawa meledak kali ini. Pada akhirnya, Big Jade harus menerima konsekuensi yang telah mereka buat sendiri. Tidak ada tekanan apapun dalam diriku, ucap Damar sembari menggelengkan kepala. Jika boleh, aku justru berharap orang-orang Big Jade yang ada di planet Fozi ini lenyap tak bersisa. Beberapa penduduk Big Jade yang berniat pergi pun sudah melakukannya sejak awal. Sedangkan mereka-mereka yang masih bertahan, adalah mereka-mereka yang masih ingin melakukan penyerangan terhadap bumi. Damar tentu saja bersikap dingin pada kaum penjajah seperti orang-orang Big Jade ini. Meski mereka berteriak kesakitan tapi tetap saja tak ada bedanya dengan Ghost yang pernah lebih dulu melakukan penyerangan terhadap bumi. Ayah, akhirnya aku bisa membalaskan dendammu. Mulai hari ini, kehidupan Big Jade akan benar-benar berakhir. Aku akan membunuh kalian semua, dasar Big Jade sialan. Setelah membunuh sebagian besar penduduk Big Jade, ada beberapa dari mereka para budak planet Skyred yang menangis sembari tertunduk di tanah. Di daratan kota Yuria, semakin banyak penduduk Big Jade yang tewas dalam pertempuran. Tubuh Lutfi bersimbah darah, tatapan matanya pun memerah, pedang pendek yang ada di kedua tangannya terus menebas mereka-mereka penduduk Big Jade. Di bawah serangan pedangnya, satu persatu penduduk Big Jade tumbang tak berdaya. Sedangkan dimanapun Raya berada, disitulah karakteristiknya diaktifkan dan mengendalikan semua orang. Tak lama, mereka-mereka seolah dipelintir dan kemudian tubuhnya tercabik-cabik. Mereka berdua benar-benar kesetanan kali ini. Big Jade telah menghancurkan planet mereka sebelumnya. Damar, waktu pun terus berlalu, tiba-tiba, terdengar suara raungan menggema di seluruh kota Yuria. Pada saat yang bersamaan, dua buah cahaya emas melesat ke arah langit. Hentikan, semuanya hentikan, hentikan. Lagi-lagi terdengar suara raungan yang tak jelas dari mana datangnya. Suara raungan itu terdengar serak layaknya suara orang tua. Dewa semesta tak lagi memiliki ketenangan seperti dulu. Bahkan, saat turun dari langit, nada suaranya terdengar murka. Kali ini, dia berada dalam tubuh seorang ahli bela diri tahap penyelesaian. Saat melihat gundukan mayat hidup berserakan di tanah, hatinya seolah tersayat oleh sebuah pisau nan tajam. Saat pertempuran yang terjadi di bumi, ahli bela diri setengah dewa dan uncomon level Big Jade telah tewas seluruhnya. Dan sekarang, harapan Big Jade di masa depan, harus dibantai seperti ini. Hatinya pun seolah berdarah saat ini. Kedua matanya tajam menatap Damar. Lihat dirimu, ucap Damar sembari melengkungkan bibirnya. Kenapa? Sakit melihat ini semua. Saat kalian menyerang peradaban lain, atau bahkan memusnahkan mereka, apa kalian tahu jika itu 1000 kali lebih menyakitkan dari ini? Damar, teriak Dewa Semesta sembari menatap Damar, jangan anggap dirimu sebagai orang suci. Ini adalah hukum rimba, hukum yang berlaku di alam semesta, yang kuat memakan yang lemah. Benarkah? Ucap Damar dengan santainya, jika memang seperti itu, maaf. Big Jade yang sekarang hanyalah kumpulan orang-orang lemah. Tatapan mata Damar bagaikan obor yang membara. Saat ini, dia merasa semua amarahnya keluar dalam sekejap. Dia telah menahannya sekian lama. Dia habiskan seluruh hidupnya dalam sebuah pertempuran. Semenjak dia bergabung menjadi anggota Night Watcher, bumi tak hentinya mendapat serangan invasi dari pihak asing. Mulai dari Ghost sampai dengan Hades Palace, satu persatu terus berdatangan seolah tak ada habisnya. Peradaban yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh ke dalam aliran sejarah nan panjang. Dewa semesta dan orang-orang Big Jade secara sengaja telah melenyapkan 10 generasi yang ada di bumi. Jika orang-orang Big Jade adalah ras iblis, di mana tangan mereka terus berlumuran darah korban yang tak berdosa, maka pimpinan dari ras iblis tidak lain adalah Orpan. Cepat atau lambat, Damar pasti mampu memenggal kepala pria tua itu dengan kemampuannya sendiri. Dan sekarang, pimpinan dari ras iblis tampaknya sudah mulai terpancing dan naik pitam. Bagaimana tidak, melihat harapan Big Jade di masa depan sebagian besar telah terbunuh, tentu saja dia merasa kesal sekaligus harga dirinya diinjak-injak. Hidup mati Big Jade hanya ditakdirkan untuk menginvasi peradaban lain, termasuk penyerangan bumi saat itu. Meski kalah, tapi tetap saja mereka melakukan sebuah invasi dan akan terus berlanjut sampai mereka berhasil. Sekarang,
Damar berani membawa pasukan ke planet Fozi, berani datang melakukan invasi, tentu saja Dewa Semesta kesal. Dewa Semesta seolah merasakan sakit di seluruh inderanya saat ini. Terlebih lagi saat Damar yang menyebut Big Jade lemah saat ini dan pantas untuk ditindas. Arg, siapa yang berani mengucapkan hal seperti itu pada dirinya di alam semesta yang luas ini? Siapa lagi kalau bukan Damar? Bersambung, 1754. Orpan bisa dibilang merupakan salah satu eksistensi teratas yang ada di alam semesta. Patua Pancing pun tidak berani mengatakan hal seperti itu padanya. Sayangnya, tubuh aslinya tidak ada bersamanya. Jika tidak, ingin rasanya dia melumat abis Damar menjadi beberapa bagian. Orang-orang Big Jade menatap ke arah langit dan melihat klon Dewa Semesta dan Dewa Perang datang menghampiri. Namun, mereka justru terlihat putus asa saat ini. Itu karena, dewa yang mereka agung-agungkan selama ini, tidak bisa menjamin keselamatan mereka. Damar, teriak Dewa Semesta dengan nada bicara yang sedikit bergetar, hentikan, semuanya hentikan. Selesai mengatakannya, dia pun menatap tajam ke arah Damar. Damar, aku akui, aku memang sangat menginginkan bumi, tapi jika kamu terus melakukan pembantaian seperti ini, aku akan melenyapkan bumi dan menghapusnya dari sejarah alam semesta. Dan jika kalian semua tidak menghentikan penyerangan ini, aku akan mendatangi setiap planet yang kalian huni. Aku akan melenyapkan planet kalian, kampung halaman kalian, semuanya, termasuk orang-orang terkasih kalian. Imbulnya sembari menatap ke arah para budak planet Skyred. Damar sama sekali tidak meragukan kata-kata Dewa Semesta. Big Jade memiliki peradaban yang tinggi. Teknologi senjata paling mutakhir yang mereka miliki pastinya bisa membuat sebuah planet hancur dalam sekejap. Damar tahu jika Big Jade mampu melakukan itu semuanya. Seperti yang dia tahu, Big Jade mampu menciptakan sebuah satelit sebesar bulan. Tentu saja tidak ada yang perlu diragukan lagi. Hanya saja, mereka tidak menggunakan senjata api dalam setiap penyerangan. Dewa Semesta sendiri masih ingin merebut bumi dan kemudian dia gunakan sebagai tempat tinggal pasukan Big Jade. Namun, karena terdesak dan tak ada lagi yang bisa Dewa Semesta lakukan, maka Damar tidak akan meragukan ucapan Dewa Semesta yang ingin melenyapkan bumi. Bisa jadi, memang ada check and balance di dalam 8 planet utama satu sama lain. Bisa jadi mereka akan mati bersama. Tidak hanya kekuatan tempur yang nomor satu, tapi juga dari teknologi mereka yang mutakhir. Seiring dengan kata-kata Dewa Semesta menggema, para budak planet Skyred pun mengerutkan keningnya. Dewa Semesta merupakan pimpinan dari 7 dewa. Dewa yang pernah mereka agung-agungkan dan sering membuat mereka ketakutan. Saat terdengar teriakan Dewa Semesta, pertarungan yang terjadi di kota Urea pun terhenti. Para budak planet Skyred mulai melangkah mundur perlahan. Lutfi yang berdiri di atas reruntuhan pun sampai gemetar mendengar suara teriakan Dewa Semesta. Tangan yang menggenggam senjata juga ikut gemetar. Itu karena dia terlalu banyak melakukan pembantaian hari ini. Dia merasakan kepuasan yang luar biasa. Kebencian terhadap Big Jade dalam dirinya sudah mendarah daging sampai meresap ke tulang-tulangnya. Mendengar suara teriakan orang-orang Big Jade, membuat hatinya tenang seolah-olah dendamnya telah terbalaskan. Dan karena terlalu sering mengayunkan lengannya, tangannya pun terasa sedikit mati rasa. Talia dan Guntur kembali ke sisi Damar menggunakan pesawat, wajah mereka tampak suram kali ini. Meski membunuh lebih banyak lagi orang-orang Big Jade, tetap saja tidak akan membangkitkan nyawa para pejuang Night Watcher yang telah gugur di medan perang. Damar, teriak Dewa Semesta sembari mengangkat kembali matanya menatap Damar. Tatapan matanya begitu tajam, tersimpan jejak niat membunuh yang dalam. Damar tidak ambil pusing dengan raut wajah Dewa Semesta saat ini. Semenjak dirinya mengetahui Orpan telah lama mengawasi bumi, Damar pun tahu urusan mereka tak akan pernah berhenti sampai di situ. Orpan, ucap Damar menatap Dewa Semesta, mungkin sekarang waktu yang cocok untuk kita berdiskusi. Aku tidak ingin melihat penduduk bumi tewas. Dan kamu, juga tidak ingin melihat orang-orang Big Jade aku bantai. Tatapan mata Dewa Semesta mulai berubah. Tak berselang lama, barulah dia menarik napas dalam-dalam sembari berkata, baiklah, kita bisa duduk untuk berdiskusi. Mendengar balasan Dewa Semesta, Damar pun mengeluarkan senyuman di sudut mulutnya. Di matanya, tersimpan sebuah niat membunuh yang besar. Sama halnya dengan Dewa Semesta, di matanya juga tersimpan niat membunuh yang besar. Tak satu pun dari mereka yang berniat untuk menyembunyikannya. Namun,
Keduanya tahu, sebelum ada ahli bela diri yang tewas di kedua belah pihak, maka bisa jadi akan tercipta sebuah kedamaian dan keseimbangan, meski hanya untuk sementara waktu. Dan hal seperti itulah yang sebenarnya Damar cari selama ini. Di sebuah gedung kota Yurea yang masih utuh, terlihat seorang pria sedang berdiri di sana. Dia melihat ke langit sembari membenarkan posisi kacamatanya. Menarik, kali ini, berapa harga yang harus Orpan bayar dari masalah ini? Sepertinya, aku telah bertaruh benar kali ini. Tidak lain dia adalah Dewa 5 Elemen. Atau lebih tepatnya adalah klon dari Dewa 5 Elemen. Jika ingin mencari orang terkuat dalam menguasai karakteristik magis, tanpa diragukan lagi dia adalah Dewa 5 Elemen. Selain itu, Dewa 5 Elemen memiliki sebuah kekuasaan yang bernama kekuasaan otoritas. Kekuasaan tersebut memiliki perbedaan di antara kekuasaan yang dimiliki oleh dewa lain yang ada di Big Jade. Sebagian besar kekuasaan dikendalikan oleh Orpan, sedangkan kekuasaan otoritas telah mengakui Dewa 5 Elemen sebagai pemiliknya. Itu sebabnya, Orpan sekalipun tidak akan sanggup mengendalikannya. Dewa 5 Elemen menyaksikan dengan cermat semua pemandangan yang ada di langit kota Yurea saat ini. Dia pun sempat tersenyum saat melihat Damar tak kunjung menyerang, lalu kemudian kembali membenarkan posisi kacamatanya. Masih ada sedikit waktu sebelum akhirnya mereka masuk ke dalam perangkap. Perang terhenti untuk sementara waktu. Lebih dari 60% dari penduduk Big Jade yang tewas dalam pertempuran kali ini. Kira-kira ada jutaan orang yang gugur. Mereka semua adalah ahli bela diri berbakat dan terkuat yang Big Jade miliki saat ini. Tentu saja status mereka bukanlah abal-abal. Oke, bagaimana kita mendiskusikan masalah ini? Ucap Damar dengan tenang sembari menatap Orpan. Orpan pun menarik napas dalam-dalam. Jika tidak ada kendala, harusnya kamu akan menuju Origin Place bukan? Raut wajah Damar pun seketika berubah. Maksudku, Patua Pancing tidak akan membiarkanmu membuang kesempatan itu. Imbunnya sembari menatap Damar. Ada sebuah galaksi yang bernama galaksi primordial di sekitar Origin Place. Bagaimana jika kita ke sana untuk mengobrol lebih jauh? Mengobrol lebih jauh, sahut Damar, di sini saja bisa kan? Tidak diragukan lagi, saat ini, Damar masihlah bukan lawan sepadan Dewa Semesta. Bajingan tengik itu memiliki banyak kekuasaan. Sebelum Damar tewas, Dewa Semesta tidak akan mampu mengambil alih bumi. Hal yang sama juga Damar rasakan, sebelum Dewa Semesta dan Dewa Perang tewas, dia tidak akan bisa melenyapkan orang-orang Big Jade sepenuhnya. Jika dirinya memilih untuk membantai atau memperbudak orang-orang Big Jade, maka Orpan akan menggila dan melakukan pembantaian terhadap bumi. Pada akhirnya, kedua belah pihak akan menderita kekalahan. Untuk sementara waktu, kedamaian adalah pilihan yang tepat. Orpan menyuruhnya pergi ke galaksi primordial. Diperkirakan itu hanyalah akal-akalan Orpan supaya bisa melenyapkan Damar. Kita bisa mengobrol mengenai kegunaan bumi, ucap Dewa Semesta kemudian. Kamu bisa memberi Big Jade sebagian kecil daratan untuk ditinggali. Kita juga bisa saling berbagi kemajuan teknologi dan sebagainya. Hahaha, semua itu hanya mimpi. Timpal Damar sembari tertawa terbahak-bahak. Dewa Semesta pasti akan mengeluarkan pemikiran seperti itu. Asal tahu saja, kekuatan Big Jade akan benar-benar menekan bumi. Peradaban mereka yang sangat tinggi bahkan mampu menghancurkan bumi. Dengan memberi mereka sebuah daratan, tak butuh waktu yang lama, mereka pasti akan menindas penduduk bumi yang lain. Damar tentu saja tidak akan membiarkannya. Jika tidak, Damar sudah pasti membawa para budak planet Skyred saat itu kembali ke bumi, bukan malah seorang diri. Jangan terlalu buru-buru menolaknya, aku beri kamu waktu untuk sekali lagi memikirkannya. Kita akan mengobrol hal ini lebih lanjut saat berada di galaksi primordial. Ucap Dewa Semesta dan kemudian menatap dingin ke arah budak planet Skyred. Sekarang, kalian bisa pergi dari sini. Bersambung, 1755. Semua orang pun menatap Damar. Damar nampak menatap dalam Dewa Semesta, baru kemudian dia mengangguk. Baiklah, kita pergi dari sini. Lutfi dan yang lainnya pun tersenyum saat ini. Lalu mereka segera kembali naik ke dalam pesawat. Tak lama, mereka pun pergi meninggalkan planet Fozi satu persatu. Yang tersisa saat ini hanyalah puing-puing reruntuhan di kota Yurea. Sialan, aku pikir, dengan tidak adanya Dewa Semesta, aku bisa membantai semua orang-orang Big Jade di tanganku. Sahut Lutfi saat berada di dalam pesawat. Guntur pun menatapnya sembari menggelengkan kepala. Dasar otak udang,
kamu memang pantas menjadi bajak laut, bisanya hanya bunuh, bunuh dan bunuh. Andai kata barusan kamu membunuh mereka semua, terus kalau dewa-dewa itu mengamuk, siapa yang bisa menghentikan dewa semesta dan dewa perang? Mereka tahu titik koordinat kalian semua, hanya masalah waktu saja untuk kalian tewas di tangan mereka berdua. Cepat atau lambat, Big Jade akan binasa. Tepat pada saat ini, Damar menatap Lutfi. Setelah dewa semesta dan dewa perang tewas, cukup mudah bagi kita untuk membunuh orang-orang Big Jade sialan itu. Raya pun tersenyum pahit saat mendengarnya. Aku pernah melihat planet senar hancur, mendengar banyak jeritan kesakitan di antara kehancuran. Aku benar-benar ingin melenyapkan Big Jade, tapi bisa melakukan sampai ke titik ini, aku tidak pernah sekalipun membayangkannya. Untuk membunuh dewa semesta, Raya pun kembali tersenyum kecut. Dia adalah salah satu eksistensi terkuat yang ada di alam semesta, sangat sulit untuk kita membunuhnya. Tidak ada seorang pun tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ucap Thalia, sebelum kalian bertemu dengan kami, apa kalian pernah berpikir akan sampai menyudutkan dewa semesta seperti ini? Raya pun langsung tertegun, lalu kemudian muncul cahaya berbinar-binar di matanya. Betul juga apa yang Thalia ucapkan, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Meski kuat, tapi dewa semesta telah menghabiskan terlalu banyak waktu di piramidanya. Sangat sulit untuknya menerobos keluar. Sedangkan orang-orang bumi seperti Damar, dia masih muda, jika waktu mereka cukup, entah sejauh mana level yang akan mereka dapatkan. Semua orang tahu, selama ada dari 7 dewa Big Jade yang masih hidup, orang-orang Big Jade belum bisa dibinasakan sepenuhnya. Kemudian, apa yang akan kita lakukan setelah ini? Sebenarnya, aku mendapatkan sebuah kabar penting. Ucap Raya kemudian. Kabar seperti apa? Tanya Damar sembari menatap ke arahnya. Setelah planet Big Jade lenyap, beberapa planet utama di alam semesta terus melakukan pergerakan. Faktanya, sebelum Big Jade hancur, semua planet atau galaksi yang kita tinggali termasuk ke dalam wilayah Big Jade. Namun, setelah Big Jade hancur, ada beberapa orang di planet utama yang ingin mengambil dan membaginya, ucap Raya. Namun, kita tahu sendiri Big Jade belum sepenuhnya hancur, kita akan... Damar pun nampak termenung sejenak. Setelah kita kembali, segera hitung semua planet dan peradaban yang ada di sekitar kita. Kita akan membentuk sebuah aliansi. Hah, Raya pun menatap Damar dengan heran. Aliansi dengan bumi sebagai pusatnya. Lutfi pun terbelalak saat mendengarnya. Keduanya menatap Damar, tatapan mereka tersimpan sebuah kekhawatiran. Damar tahu apa yang mereka khawatirkan. Mereka khawatir jika bumi hanya akan menggantikan posisi Big Jade, di mana akan lanjut memperbudak mereka. Di dalam prinsip mereka, masih saja tersimpan sebuah hukum rimba, di mana yang kuat berhak memakan yang lemah. Dengan kata lain, cepat atau lambat, pembunuh naga akan berubah menjadi naga itu sendiri. Tidak, Damar menggelengkan kepalanya, kita semua memiliki kedudukan yang sama rata. Dalam aliansi ini, nantinya kita dapat saling bertukar sumber daya, bahkan bisa menyatukan bentuk mata uang dan saling bekerja sama dalam hal kemajuan teknologi. Tapi, peradaban yang ada di sekitar kita terlalu banyak. Tidak ada yang tahu apa yang akan mereka lakukan nantinya, jawab Raya. Kita bersama yang lainnya, mungkin masih sanggup berseteru dengan orang-orang planet utama lainnya. Bukankah Orpan barusan sudah mengatakannya? Ucap Damar, kali ini, tempat asal atau yang disebut Origin Place itu akan aktif terbuka. Orang-orang dari 8 planet utama pasti akan pergi ke sana. Dan bumiku juga akan terekspos saat terbukanya Origin Place dan secara resmi akan masuk ke dalam perhatian 8 planet utama. Jika itu terjadi, aku juga akan pergi ke sana dan akan mengumumkan sekaligus memperingatkan mereka semua, jangan sekali-kali berpikir untuk menyerang aliansi kita. Berbisnis boleh, bertransaksi apapun juga boleh, tapi jangan sekali-kali menyerang. Ucap Damar terhenti sejenak. Saat ini, tatapan Damar nampak dingin. Jika sampai mereka berani menyentuh atau bahkan melenyapkan satu dari kita, selama ada berita itu, kita akan membalas mereka 10 kali lipat atau bahkan lebih. Prinsipku masih sama seperti dulu dan tidak akan pernah berubah. Kita tidak akan membuat ulah dengan siapapun, tapi jika ada seseorang yang sengaja mencari onar, kita tidak akan segan-segan melawan. Ucap Damar panjang lebar. Tatapan mata Raya dan Lutfi pun berbinar-binar setelah mendengar pidato singkat Damar. Aliansi dengan status derajat yang sama di antara anggota.
Jika mereka bergabung satu sama lain, mungkin mereka tak perlu lagi takut dengan ancaman dari para ahli bela diri tingkat tinggi planet utama lain. Tepat pada saat ini, mata Guntur juga ikut berbinar-binar. Ini juga yang menjadi pemikiranku. Sejak awal aku sudah memikirkannya. Nama aliansi kita nantinya akan bernama The Revengers. Namaku pun aku ubah menjadi Kapten Bumi. Jika ada waktu luang, Guntur memang suka menonton film. Makanya dia sampai terbawa suasana seperti itu. Baik Damar, Thalia bahkan Lilia pun tak habis pikir dengan celetukan Guntur itu. Mereka pun geleng-geleng terhadap sikap Guntur yang masih kekanak-kanakan itu. Sedangkan Lutfi dan Raya justru menerima hal itu dengan sangat senang. Pembalas dendam, nama itu juga bagus, ucap Raya. Damar pun sengaja terbatuk. Terlihat jelas jika mereka berdua tidak mengerti apa yang ada di pikiran Guntur saat ini. Untuk nama aliansi, lebih baik kita pikirkan saja nanti. Menurutku nama seperti itu sedikit aneh, ucap Damar sembari tersenyum pahit. Kamu dapat inspirasi ini dari mana? Tanya Lutfi sembari menatap Guntur. Aku tidak menyangka jika di balik kemampuanmu yang biasa-biasa saja, tapi cukup bagus juga memberikan nama. Hahaha, tentu saja, orang sepertimu tidak sebanding dengan seorang sastrawan sepertiku. Ucap Guntur penuh bangga. Raya pun merenung sejenak. The Revengers menurutku bagus. Pertama, karena kita dipersatukan oleh sebuah balas dendam pada pihak yang sama. Kedua, untuk memberitahu pada pihak lain, jika berani membuat onar dengan aliansi kita akan membalas mereka kemudian. Melihat mereka akan segera memutuskan menggunakan nama itu, Damar pun buru-buru menghentikannya. Sudahlah, menurutku nama itu sangat buruk. Sebenarnya aku sudah memikirkan sebuah nama untuk aliansi kita. Semua orang pun menatap ke arah Damar. Aliansi Light Chaser, ucap Damar. Thalia dan Lilia sontak terkejut. Nama itu sangat familiar di telinga mereka. Saat itu, 4 keluarga besar membentuk sebuah organisasi yang berisikan ahli bela diri Unding Flame ke atas dengan nama Light Chaser. Mereka tidak menyangka jika Damar akan semalas ini dalam membuat nama sebuah aliansi. Lutfi pun menarik napas dalam-dalam. Light Chaser, Light Chaser, Light Chaser. Peradaban kita telah hancur. Sebagian besar dari kita pun telah banyak yang menjadi budak dan bajak laut antar bintang. Kita tidak punya tempat tinggal dan sudah lama menunggu di langit berbintang ribuan tahun, hanya untuk menantikan sebuah fajar. Sahut Lutfi kemudian, nama ini juga bagus, mewakili sebuah harapan. Harapan menanti cahaya hari esok yang tidak pernah terputuskan. Raya pun mengangguk setuju, berdasarkan filosofinya, mungkin nama ini jauh lebih tepat. Selesai mengatakannya, dia lantas menatap Damar. Apa kalian akan pergi menuju Origin Place? Bersambung.